Itu artinya teman-teman sahabat sosial, program bantuan yang sudah ditetapkan terus disalurkan jika sudah proses pencairan. Nah teman-teman sahabat sosial, bagaimana? Apakah bantuan PKH, program bantuan BPNT-nya sudah disalurkan? Silahkan komen di bawah bagi teman-teman yang sudah cair bantuannya. Terupdate informasi bantuan PKH lewat KKS Bank Himbara, BRI, BSI, kemudian Bank BNI, dan Bank Mandiri. Nah teman-teman sahabat sosial, tentunya jelang HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia, selain program PKH, program BPNT, KPM juga bisa mendapatkan 4 bantuan lagi jika lolos verifikasi. Intinya lolos verifikasi, karena ada KPM yang bisa mendapatkan bantuan selain program PKH dan BPNT. Silakan ditonton video ini agar tidak gagal paham. Jangan di skip-skip informasi yang kita sampaikan. Kita intro terlebih dahulu. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Emril Media. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu konsisten menonton video kami. Kita akan terus mengabarkan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Saat ini memang lagi hitsnya pencairan bantuan PKH dan BPNT. Dua bantuan ini yang ditunggu-tunggu KPM. Bayangkan setiap KPM itu berbeda bantuan yang diterima, terutama untuk bantuan PKH. Ada yang mendapatkan 1 juta rupiah, ada yang mendapatkan 1,5 juta rupiah, bahkan KPM PKH, KPM BPNT bisa mendapatkan hampir 2 juta rupiah, tergantung dari status anggota keluarganya. Jika memenuhi syarat semua komponen, lumayan bantuan yang diterima. Nah teman-teman sahabat sosial, saat ini kita pantau bantuan terus disalurkan, terutama untuk bantuan PKH, bantuan BPNT, PKH lewat Bank BNI, kemudian BPNT lewat Bank BRI terus disalurkan kepada penerima manfaat, termasuk juga lewat Bank Mandiri PKH-nya. Jadi kita akan sampaikan informasi detail 4 bantuan lagi yang bisa diterima. Ditonton video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu mensupport kami. Sudah masuk tanggal 7 Agustus 2024. Bagaimana teman-teman sahabat sosial? Tetap lancar ya pencairan bantuan sosial. Dimulai proses pencairan tanggal 30 Juli, yaitu lewat Bank BSI. Kemudian malamnya lewat Bank BRI. Kemudian tanggal 31 Juli lewat Bank BNI cair bantuan PKH, kemudian melanjutkan bantuan BPNT. Tanggal 1 Agustus 2024 kembali pencairan lewat Bank BSI, kemudian BRI juga sudah tersalurkan, dan yang terakhir lewat Bank Mandiri. Jadi teman-teman sahabat sosial, pencairan ini disesuaikan dengan status di data 6NG. Jika sudah SI statusnya, maka bantuannya disalurkan. Jika status KPM itu masih SPM, maka bantuannya tidak bisa dicairkan. Ada beberapa faktor statusnya masih SPM, kemudian bantuannya belum dicairkan. Pertama, kita sebutkan terlebih dahulu, yaitu status KPM itu masih SPM karena beberapa faktor. Datanya belum finish atau belum final, karena ada data-data status komponen PKH-nya yang belum final. Contoh, dari anak balita kemudian saat ini sudah masuk SD. Kemudian dari anak SD kelas 6 SD yang sebelumnya di tahun yang sama, kemudian saat ini sudah masuk kelas 1 SMP tahun ajaran 2024. Kemudian dari kelas 3 SMP saat ini sudah masuk kelas 1 SMA. Tentu bantuan yang diterima harus sesuai dengan statusnya saat ini. Jangan sampai nanti kelas 3 SMP rupanya saat ini sudah masuk kelas 1 SMA. Tapi bantuan yang diterima itu masih kelas SMP, kelas 3 SMP. Jadi totalnya sekitar 250.000. Padahal bantuan diterima seharusnya 330.000. Jadi teman-teman itu ya harus dipahami. Makanya status KPM itu masih SPM karena salah satu faktornya tentu data-data komponen PKH yang belum memenuhi syarat atau belum diupdate. Makanya diupdate terlebih dahulu. Ketika sudah SI baru tercairkan bantuannya. Apakah data KPM ada seperti itu? Tentunya ada, karena apalagi saat ini tahun ajaran baru.
peralihan pendidikan dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA menuju kuliah jika anaknya kuliah saat ini. Pencairan terus dilakukan PKH lewat BNI Mandiri. Ini lagi gencar proses pencairannya saat ini. Kita pantau ya. Jadi teman-teman, kita akan sampaikan informasi tambahan, dapat 4 bantuan lagi jika memenuhi syarat. Yang pertama yaitu bantuan PKH dan BPNT. Ini pasti ya, karena KPM PKH dan BPNT. Kemudian bantuan yang kedua yaitu KPM bisa mendapatkan program bantuan anak sekolah jika memiliki komponen anak sekolah, yaitu program PIP anak sekolah yang sudah mulai disalurkan dari bulan April yang lalu. Saat ini sudah masuk termin kedua sampai dengan bulan September. Nanti termin ketiga yaitu Oktober sampai dengan bulan Desember 2024. Apalagi yang sudah melakukan aktivasi rekening di bulan Mei, kemudian di bulan Juni sudah mulai tersalurkan bantuannya. Ada kendala terkait pencairan program PIP anak sekolah? Silakan sharing di kolom komentar bawah. Nanti kita intip-intip ya. Kita rekap pertanyaan dari teman-teman semuanya dan kita bahas di next video. Terkait pertanyaan tersebut, jika memang urgent, kita bahas tentunya. Program PIP anak sekolah dicairkan untuk 18,6 juta peserta didik. Kemudian untuk tingkatan SMA naik insentifnya menjadi 1,8 juta rupiah. Saat ini disalurkan kembali untuk program PIP anak sekolah, apalagi yang baru melakukan aktivasi rekening di bulan Mei dan di bulan Juni. Untuk bulan Juli nanti kemungkinan besar akan ada pencairannya di bulan September. Biasanya itu paling lambat 2 bulan sudah mulai disalurkan ketika proses aktivasi rekening sudah dilakukan. Kemudian yang kedua itu bantuan beras 10 kg. Jadi teman-teman, bantuan beras ini diberikan oleh pemerintah untuk 22 juta KPM. Namun harus dipahami, sebagian KPM PKH, KPM BPNT juga mendapatkan bantuan beras 10 kg. Kenapa? Karena terdata juga di data P3KE. Namun banyak juga KPM yang tidak mendapatkan bantuan beras karena tidak terdaftar dalam data P3KE. Jadi tingkatan desil untuk kategori taraf ekonomi masyarakat itu ada berbeda. Pertama itu sangat miskin, kemudian miskin ekstrim, kemudian keluarga kurang mampu, keluarga miskin, dan itu berbeda-beda tarafnya. Ada penilaian dari Kementerian Bertanggung Jawab tentang pendataan dari kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah teman-teman sahabat sosial, saat ini bantuan beras 10 kg sudah mulai dibagikan untuk tahap ke-7 di bulan Agustus 2024. Ada di daerah Kerawang, Cianjur, dan menyusul di daerah lainnya. Bantuan beras 10 kg ini 3 tahap lagi nanti, bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember 2024. Selanjutnya yang ketiga ini juga bisa diberikan bantuan, yaitu program KJP Plus. Bantuan anak sekolah juga, namun khusus di wilayah Pemprov DKJ, daerah kota Jakarta. Program ini diberikan untuk anak sekolah dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Dan teman-teman sahabat sosial, tiap bulan pencairannya KJP Plus ini, namun khusus di wilayah Jakarta saja. Yang keempat, yang perlu teman-teman ketahui, ada juga bantuan yang dapat diterima bagi KPM, yaitu program PKH Plus. Ini khusus di wilayah Pemprov Jawa Timur, karena program ini langsung di bawah Pemprov Jawa Timur untuk diberikan kepada KPM yang memiliki komponen lansia. Bantuan senilai Rp500.000 diberikan kepada KPM yang memenuhi syarat, tentunya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi teman-teman, itu ya beberapa informasi yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ada lagi program lain, BLT Dana Desa, kemudian bantuan atensi, program bantuan YAPI, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.